Ya, sebelumnya malah dicocokkan, jam kita ini harus cocok. Telepon ketua panitianya ke mana 108 biasanya. Jam berapa? Ayo cocokkan. Supaya matahari ketika terbenam sekarang saatnya ru'yat dimulai. Oke, mulai. Sama, kalau selesai ya sudah selesai. Tidak berhasil. Tiba-tiba di belakang ada yang mengaku berhasil melihat hilal. Nah, setelah diverifikasi ulang, ya, dibantu dengan apa namanya nelayan setempat, ternyata pengakuan orang itu salah. Dia berhasil melihat hilal. Ternyata yang dia lihat itu bukan hilal, tapi lampu merkuri yang nyala otomatis di Tanjung Perak. Inilah Pak. Oleh karena itu terus kemudian dua organisasi besar, kalau saya nyebut dua ini karena memang dua ini yang paling punya perhatian dalam persoalan ini. NU dan Muhammadiyah mulai berbenah diri. Tidak lagi mengandalkan ru'ya bil fi'li wal istiqmal, karena kalau terus-terusan itu, lalu kemudian tanggal 1 itu pasti akan tertunda terus. Sebab yang namanya mendung itu selalu ada. Beda hadirin para jamaah yang berbahagia. Ketika saya di Arab Saudi, kebetulan sedang menjadi panitia haji di Arab Saudi. Jadi saya tinggal 2 bulan di Arab sana. Saya berkesempatan menyaksikan pada saat bulan purnama itu, langit itu dalam keadaan bersih, biru. Ya, jadi tidak ada awan. Kalau kita ini kan selalu abu-abu. Langit kita ini selalu abu-abu. Di Arab Saudi, Masya Allah. Sehingga benda-benda langit itu terlihat lebih besar dibandingkan ketika saya melihat itu di Indonesia. Jadi beda sekali. Cuaca luar biasa. Di sini ini sulit. Maka kemudian Nahdlatul Ulama merubah metode dari ru'ya bil fi'li wal istiqmal, lalu menggunakan metode imkanur ru'yat, visibilitas hilal. Memperkirakan hilal itu pada ketinggian berapa yang paling mudah dilihat. Dengan haddul imkan 2 derajat katanya. Kok 2 derajat? Ya, konon ada seorang kiai dulu, saya tidak tahu karena memang di Kementerian Agama tidak ada catatan. Di Badan Hisab Ru'yah Nasional itu tidak ada catatan siapa saksinya yang berhasil meru'yat hilal 2 derajat itu. Oke lah, ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan oleh Nahdlatul Ulama. Ketinggiannya itu 2 derajat, kalau mataharinya di sini jarak sudut elongasi antara hilal dengan matahari ini minimal 3 derajat, atau usia bulan, ya, mulai dari ijtima sampai dengan terbenam matahari itu paling tidak harus 8 jam. Makanya dikenal dengan kriteria 238 dulu. Sementara kesepakatan internasional di Turki tahun 85 itu berbeda lagi. Kalau Turki menghendaki ketinggian hilal, altitude atau irtifa, itu paling tidak 5 derajat dengan sudut elongasi dengan matahari itu paling tidak 8. Barulah hilal itu dimungkinkan mudah untuk dilihat. Asal ketinggiannya minimal 5 derajat, jarak sudutnya dengan matahari itu 8 derajat. Lah kita menggunakan Nahdlatul Ulama, menggunakan 2 derajat, jarak sudutnya sini 3 derajat. Nah, ini problem sebenarnya dalam ilmu astronomi. Oke. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Di Muhammadiyah lalu berubah. Sebenarnya gagasan untuk menggunakan hisab hakiki kontemporer itu sudah cukup lama. Sudah cukup lama sejak Munas Tarjih tahun 72 di Pekalongan. Itu sudah ada gagasan, ada ide-ide untuk sudahlah kita kembali kepada hisab, menggunakan hisab saja. Sebab hisab itu justru punya landasan ayat-ayat Al-Quran.
Kalau bicara dalil sama, tidak ada bedanya. NU Muhammadiyah sama, menggunakan sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu atau fahsubu lahu atau fakmilul iddata sa'bana syalasin, misalnya sama. Gitu. Tetapi belajar dari pengalaman empirik di lapangan. Sekali lagi kita dihadapkan pada kendala-kendala yang luar biasa sulitnya. Sehingga kemudian pengakuan ru'yat selama ini kadang-kadang dipersoalkan karena memang secara astronomi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya beri contoh misalnya. Berapa tahun yang lalu, bapak-bapak, ibu-ibu, awal-awal tahun 2000-an itu, pada saat itu ketinggian hilal 1 derajat. Ya, kalau Muhammadiyah karena sudah menggunakan wujudul hilal, itu tidak problem, tidak masalah. Besoknya sudah pasti hari raya. Tapi NU yang saat itu menggunakan kriteria 2 derajat minimal, itu pasti lusanya kan harus ditunda. Nah, ketika tim Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur, kebetulan saya juga menjadi anggota Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur, itu tim ini melakukan ru'yat di Tanjung, bukan Tanjung Kodok. Di mana? Di Pantai Kenjeran. Ya, di Kenjeran. Di apa namanya itu? Kok lupa saya. Di daerah Kenjeran Surabaya ini dengan menggunakan teleskop yang dibuat oleh ICME. Kurang lebih 1 meteran lah teleskop itu dengan diameter lensa segini. Itu untuk memperoleh lensa ini Pak Habibie sebagai Wapres pada saat itu harus melobi pemerintah Amerika. Harus dapat izin dari Pentagon, markas besar angkatan bersenjata Amerika, karena khawatir disalahgunakan. Tapi Pak Habibie bisa meyakinkan ini untuk ru'yatul hilal. Itu. Lah menggunakan teleskop itu tidak berhasil. Lebih cuacanya persis seperti sekarang ini. Agak gerimis malah pada saat itu di pantai Nambangan Kenjeran Surabaya. Sudah, bapak-bapak, meru'yah hilal itu ada saatnya. Kalau hilal itu dihisap 1 derajat ketinggiannya, itu sama dengan 4 menit waktu. Jadi kalau 2 derajat sama dengan 8 menit waktu. Misalnya, pada hari itu matahari terbenam pukul 17:30. Hilal ketinggian 2 derajat. Maka ru'yat itu berakhir pada pukul 17:38. Setelah itu tidak mungkin lihat. Tidak bisa, karena pergerakan bumi, perputaran bumi pada porosnya itu lebih cepat daripada pergerakan bulan mengelilingi bumi. Jadi andai kata misalnya bumi kan kita beredar begini, bergerak begini, retrograd dari arah barat ke timur berlawanan dengan arah jarum jam kita. Ini begini, posisi negara kita di sini, kita melihat hilal ada di sini, hilalnya ada di sini. Tapi setelah itu, bumi kita bergerak begini. Otomatis kita tidak bisa lagi melihat ini. Ini biasanya di bahasa dalam koran-koran itu dianggap sebagai, padahal bulan sudah terbenam itu. Padahal tidak sebenarnya. Ada, dilihat dari posisi lain di bumi kita ini masih bisa dilihat. Lah tiba-tiba setelah Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur, waktu itu pelaksanaan ru'yat dipimpin oleh seorang kiai, saya lupa namanya, pimpinan ranting Nahdlatul Ulama di Nambangan Kenjeran. Sudah bapak-bapak, karena 1 menit, hanya 4 menit, ya karena 1 derajat. Siapa yang berhasil? Itu begitu Pak. Ya, sebelumnya malah dicocokkan, jam kita ini harus cocok. Telepon ketua panitianya ke mana 108 biasanya. Jam berapa? Ayo cocokkan. Supaya matahari ketika terbenam sekarang saatnya ru'yat dimulai. Oke. Mulai sama, kalau selesai ya sudah selesai. Tidak berhasil, tiba-tiba di belakang ada yang mengaku berhasil melihat hilal. Nah, setelah diverifikasi ulang, ya, dibantu dengan nelayan setempat, ternyata pengakuan orang itu salah. Dia berhasil melihat hilal. Ternyata yang dia lihat itu bukan hilal, tapi lampu merkuri yang nyala otomatis di Tanjung Perak. Inilah Pak. Ya. Kan biasa Pak, kalau sudah matahari terbenam,
Lampu itu kan nyala Pak, seperti di jalan-jalan itu di bandara. Itu kan nyala otomatis toh. Begitu gelap nyala otomatis. Itu yang